Pernahkah kamu membayangkan bahwa di balik sebuah museum seni yang megah tersembunyi kisah pengorbanan manusia dan kematian misterius para artis muda? Di balik dinding bata merah Museum Seni 798, simbol modernitas Tiongkok, beredar desas-desus bahwa sirup merah dan nafas manusia menjadi pondasi berdirinya tempat itu, dan semuanya bermula dari satu nama yang kini hampir dilupakan, yaitu Yu Menglong. Museum Seni 798 di Beijing dikenal sebagai pusat seni kontemporer paling berpengaruh di Tiongkok, namun di internet muncul teori menyeramkan tempat ini disebut sebagai lokasi pengorbanan beberapa artis muda termasuk Yu Menglong dan Qiao Renliang, dua nama besar yang meninggal secara tragis. Kisah ini menggemparkan publik setelah warganet menemukan hubungan aneh antara kematian para artis muda dengan satu perusahaan besar bernama Tianyu Media tempat Yu Menglong pernah bernaung. Selama 15 tahun sedikitnya 9 artis muda yang bekerja di bawah Tianyu Media meninggal satu persatu dengan alasan yang hampir sama, depresi atau kecelakaan. Namun waktu dan caranya terlalu berulang untuk disebut kebetulan. 2006 Tan Beizi Daozi meninggal dalam kecelakaan mobil misterius. 2011 Shang Yubosi lompat dari gedung disebut depresi. 2015 Bian Shu jatuh dari gedung disebut akibat penggunaan narkoba. 2016 Qiao Renliang meninggal di Shanghai kembali disebut depresi. 2016 Ban Higong juga jatuh dari gedung. 2017 Ren Qiao ditemukan tanpa busana di apartemennya disebut terpeleset karena mabuk. 2019 Lu Jiayong mengunggah foto tangan berdarah membongkar sisi gelap industri hiburan lalu menghilang tanpa jejak. 2020 Tai Chong meninggal misterius, dan terakhir Yu Menglong sang bintang utama menghilang dalam kabut kejanggalan yang sama. Semua laporan resmi menyebut alasan yang sama, depresi, tapi terlalu banyak kemiripan, terlalu banyak keheningan, seolah ada seseorang yang sengaja menulis ulang kematian mereka. Yu Menglong debut pada tahun 2013, berada di bawah kontrak eksklusif Tianyu Media hingga 2021. Namun, pada tahun 2018 ia tiba-tiba berhenti mengikuti akun resmi perusahaannya di Weibo, sinyal bahwa ia ingin keluar. Anehnya kontraknya tidak pernah benar-benar berakhir. Mulai 2020 karirnya dibekukan tanpa alasan jelas. Dalam sebuah video lama Yu tampak ceria menyapa penggemar di sebuah acara publik, namun ketika ia menoleh ke arah tertentu senyumnya hilang, wajahnya menegang seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Sesaat kemudian ia menunduk tanpa ekspresi. Banyak warganet percaya orang yang dilihat Yu saat itu adalah manajernya Du Qiang, dan sejak hari itu ekspresi ketakutan itu menjadi pertanda sesuatu yang mengintai di balik layar. Tianyu Media bukan perusahaan biasa. Ia berada di bawah Mango Excellent Media, bagian dari jaringan besar Hunan Broadcasting System, salah satu entitas media milik negara. Para investornya mencakup nama-nama raksasa seperti Alibaba, China Mobile dan Bank of China. Dengan dukungan sebesar itu tidak ada yang berani menyentuh mereka. Bahkan artis besar seperti Yang Mi pun disebut pernah mencoba menandatangani kontrak dengan Yu Menglong, tapi akhirnya mundur karena kekuatan Tianyu dianggap terlalu berbahaya untuk dilawan. Skema Tianyu disebut mirip pabrik manusia. Mereka menandatangani ratusan artis muda sekaligus. Jika satu dari mereka sukses seperti Yao Zhenan, maka keuntungan dari yang lain dianggap tidak penting. Sisanya dibiarkan menurun, depresi, dan akhirnya dipaksa keluar dengan denda penalti kontrak 500 juta yuan per orang. Dan di sanalah letak kegelapan industri ini. Para artis bukan hanya kehilangan karir, tapi juga jiwa mereka perlahan dikuras hingga habis. Beberapa teori ekstrim beredar di dunia maya bahwa Yu Menglong dan beberapa artis lain dipaksa mengikuti ritual mistik atau sekte rahasia yang konon digunakan untuk memperpanjang usia seseorang di lingkaran kekuasaan tinggi negara. Tidak ada bukti konkret, tapi setiap potongan kisah membuat publik makin yakin bahwa kematian mereka bukanlah kebetulan. Museum Seni 798 yang dahulu simbol kreativitas kini menjadi simbol ketakutan. Apakah benar tempat itu dibangun di atas pengorbanan manusia? Ataukah ini hanyalah potongan dari permainan kekuasaan yang tak terlihat? Dunia hiburan Tiongkok selalu penuh gemerlap cahaya, tapi di balik sorotan itu ada bayangan yang tak pernah hilang. Bayangan yang memakan karir, jiwa, dan bahkan nyawa. Kasus Yu Menglong hanyalah puncak dari gunung es. Pertanyaannya kini adalah siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini, dan berapa banyak lagi korban yang belum ditemukan?